Setelah persyaratan yang diajukan oleh Xiaoyan disetujui, pertarungan melawan Yahua Liangchun dan juga Hua Jin pun akhirnya dimulai. Dalam sepersekian detik, Yahua pun segera melancarkan serangan mematikan hingga membuat Xiaoyan melepaskan sayap tulang untuk meningkatkan kecepatannya. Melihat Xiaoyan yang hanya bisa menghindar, Yahua pun tampak meremehkannya sembari berkata, "Apakah Yao Chen hanya mengajarimu cara untuk melarikan diri?" Mendengar hal itu, Xiaoyan pun hanya tersenyum dingin sembari menunjukkan boneka wayang miliknya. Kemunculan boneka ini sontak membuat Hua sedikit waspada dan segera memerintahkan Hua Jin agar menyegel Yunzi secepatnya, sementara dia akan bertugas mengatasi Xiaoyan. Namun sayang, pergerakan Hua Jin seketika dihentikan oleh tinju keras boneka wayang. Tinju baja dengan cepat menghantam tubuh Hua Jin dan menyebabkan benturan yang mengguncang arena pertarungan. Melihat situasi tersebut, Yahua pun meminta Hua Jin agar bertahan sebisa mungkin dan memblokir boneka tersebut. Sementara dia akan menghabisi Xiaoyan secepat mungkin, dengan begitu boneka tersebut secara alami akan mundur. Sejauh ini Xiaoyan terus meningkatkan kecepatannya dan menghindari kejaran Yahua. Namun dibalik semua itu, Xiaoyan telah menyiapkan rencana tersembunyi dan berniat untuk mengakhiri pertempuran secepatnya. Sesaat kemudian dia lantas mengaktifkan teknik perubahan 3 api misterius hingga transformasi yang ketiga. Setelah perubahan terakhir diaktifkan, keempat api surgawi miliknya pun seketika muncul di udara. Aura di sekitar arena seketika berubah menjadi panas membara. Bahkan Yahua terlihat sangat tidak nyaman. Dia mampu merasakan bahwa keempat nyala api di tangan Xiaoyan jelas mengandung bahaya yang sangat luar biasa. Namun dia juga merasa heran bagaimana bisa bocah ini mengendalikan lebih dari satu jenis api surgawi. Situasi ini pun membuat Yahua segera bertindak. Dalam sekejap, kipas baja di tangannya pun membentang dan mengaktifkan sebuah teknik bernama angin pembelah raksasa. Meskipun serangan ini memiliki efek penghancur yang cukup besar, tetapi Xiaoyan mampu menghindari setiap serangan berkat bantuan sayap tulang. Pada saat yang bersamaan, pergerakan tiada henti ini juga berhasil memberikan waktu bagi Xiaoyan untuk mempercepat penggabungan 4 api surgawi di tangannya. Melihat situasi tersebut, para tetua yang menyaksikan jalannya pertarungan lantas berkata, "Pemuda ini memang layak menjadi murid dari Yao Chen. Tidak disangka dengan kekuatan bintang Douzun miliknya, dia bahkan mampu bertahan di bawah serangan Master Douzun bintang 6. Robekan spasial pun terus menyebar di langit, namun tidak ada satupun serangan Yahua yang berhasil menyentuh tubuh Xiaoyan. Hal ini jelas membuat Yahua semakin dipenuhi amarah yang meluap. Xiaoyan pun perlahan tersenyum dingin sembari berkata, "Apakah kau sudah puas mengejarku? Jika demikian, maka sekarang adalah giliranku." Setelah mengatakannya, teratai api pemusnahan pun perlahan melonjak dari telapak tangannya. Energi penghancur yang terkandung dengan cepat menyebar hingga menutupi seluruh area pegunungan. Yahua yang semula merasa angkuh seketika tertegun, wajahnya sontak menunjukkan rasa takut serta ketidakpercayaan yang luar biasa. Bagaimana mungkin bocah ini mampu menciptakan teknik penghancur semacam itu? Karena sudah tidak ada jalur untuk mundur, Yahua pun lantas menghancurkan segel di tangannya. Doki Mega pun segera melonjak hebat sebelum akhirnya teknik pamungkas miliknya pun diaktifkan. Meskipun kuat, namun teknik ini benar-benar telah menghabiskan hampir seluruh energi Doki di dalam tubuhnya. Semua ini terpaksa dia lakukan demi bisa menyelamatkan nyawanya, mengingat teratai api di tangan Xiaoyan bukanlah sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Pusaran Doki setinggi ribuan kaki pun tampak berputar di cakrawala dan menyelimuti seluruh tubuh Yahua. Saat ini Yahua tampaknya memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Xiaoyan berkata, "Jadi inilah kekuatan penuh dari seorang Master Douzun bintang 6. Teratai api pemusnahan pun segera dilemparkan. Robekan spasial terus bermunculan setiap kali teratai api tersebut berputar. Benturan keras pun seketika terjadi ketika dua serangan pamungkas ini saling bertabrakan satu sama lain. Keheningan pun terjadi sesaat sebelum akhirnya ledakan penghancur meletus hebat dan mengguncang seluruh cakrawala. Efek destruktif yang dihasilkan dari kedua serangan ini benar-benar menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Bahkan puncak gunung yang semula tenang kini sepenuhnya berubah menjadi lautan api. Ketika ledakan puncak terjadi, Yahua pun akhirnya tak mampu bertahan dan terhempas mundur menghantam dinding bebatuan hingga memuntahkan darah. Rasa ketidakpercayaan pun melintas di matanya ketika melihat teratai api milik Xiaoyan masih belum berakhir dan bahkan terus menargetkannya. Yahua yang semakin terdesak pun segera mundur menuju penghalang yang terpasang di alun-alun. Tepat ketika teratai api menyentuh lapisan pertahanan, suara retakan pun seketika terdengar hingga membuat seluruh anggota Sekte Bunga menjadi panik.
Sesaat kemudian, tetua pertama lantas mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi sembari berkata, "Xiaoyan, apakah kau berencana untuk melenyapkan sekte bunga milikku?" Xiaoyan segera menangkupkan kedua tangannya sembari mengatakan, "Situasi ini membuatku terpaksa harus menggunakannya. Aku harap tetua tidak akan menyalahkanku." Setelah mengatakan hal itu, pandangan Xiaoyan pun segera beralih ke arah Huajin dan juga Yao Hua. Kondisi keduanya sekarang benar-benar cukup berantakan dan tak mungkin lagi untuk melanjutkan pertarungan. Oleh sebab itu, dengan berat hati mereka pun akhirnya terpaksa untuk mengakui kekalahan. Huajin pun hanya bisa mengepalkan tinjunya sembari memendam amarah membara di dalam hatinya. Di situ dia lantas melemparkan token giok yang dia rebut sebelumnya kepada Yunzi. Berbeda dengan Huajin, tetua pertama tampak tersenyum ke arah Yunzi dan berkata, "Aku sepenuhnya percaya dengan pilihan ketua sekte. Di masa depan, kau akan menjadi kepala sekte berikutnya." Pada awalnya Yunzi masih tetap bersikeras menolak posisi tersebut dan berniat untuk menyerahkan token di tangannya. Namun di situ Xiaoyan segera bersuara dan meminta Yunzi untuk mengambilnya. Yunzi pun seketika tertegun dan berkata, "Mengapa kau menyuruhku untuk menerimanya? Apakah kau mencoba bertindak di luar batasan seperti di masa lalu?" Xiaoyan pun berkata, "Masalah itu sudah berlalu cukup lama. Meskipun aku menghancurkan sekte Yunlan, sekte itu juga menyebabkan klan Xiao milikku menderita. Di sisi lain, hal ini sama sekali tak ada hubungannya denganmu. Tetapi sekarang aku perlu mengatasi beberapa hal yang harus dilakukan. Jika kau menginginkan kehidupan yang tenang, maka kau tidak akan pernah mendapatkannya jika terus mengingat masa lalu. Selain itu, kau juga sudah menerima warisan dari nenek Hua, dan jika kau tidak menginginkan posisi kepala sekte, maka itu hanya akan menyebabkan kerusakan di dalam sekte bunga. Aku pikir nenek Hua sama sekali tak menginginkan hal ini terjadi." Mendengar saran tersebut, Yunzi pun perlahan termenung sebelum akhirnya memutuskan bahwa untuk sementara waktu, dia akan mengambil alih posisi ketua sekte. Namun jika ada kandidat yang lebih cocok darinya, maka para tetua bisa membicarakan hal ini ke depannya. Panatua pertama pun mengatakan, "Ketua sekte sebelumnya telah mempercayaimu bahkan sampai memberikan doki seumur hidupnya kepadamu. Aku pikir itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kau merupakan kandidat terbaik menurut pandangannya." Percakapan ini sontak membuat Huajin semakin dipenuhi amarah dan angkat bicara, "Aku sudah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mensejahterakan sekte bunga. Bahkan aku berusaha keras untuk membentuk kerjasama dengan sekte langit mendalam. Namun apa yang kudapatkan, sekarang kalian justru lebih memilih orang luar." Di samping itu, Xiaoyan juga sudah melukai Yao Hua secara fatal. Hal ini jelas akan memicu kemarahan sekte langit mendalam ke depannya. Tetua pertama pun menjawab bahwa apa yang dikatakan Huajin memang tidak sepenuhnya salah. Jika posisi kepemimpinan berpindah ke tangan Yunzi, maka hubungan baik dengan sekte langit mendalam kemungkinan akan hancur sepenuhnya. Bagaimanapun rencana pernikahan antara Huajin dan juga Yao Hua sebenarnya bertujuan untuk membentuk ikatan aliansi di antara kedua fraksi. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera angkat bicara dan mengatakan, "Sebaiknya kalian memikirkannya lagi. Jika kedua sekte benar-benar membentuk aliansi, maka keseimbangan akan sangat sulit untuk dicapai. Cepat atau lambat perselisihan pasti akan terjadi hingga pada akhirnya sekte bunga kemungkinan hanya akan tunduk dan menjadi kekuatan cabang dari sekte langit mendalam." Tentu saja Huajin menentang keras perkataan Xiaoyan dan menganggap semua itu hanyalah sebuah provokasi untuk menghasut para tetua. Namun di situ Xiaoyan tetap bersikeras dan menyarankan bahwa Pavilion Bintang Jatuh bersedia membentuk kerjasama dengan sekte bunga. "Aku bisa menjamin bahwa Pavilion Bintang Jatuh akan selalu memberikan bantuan selama kalian membutuhkannya. Terlebih dengan reputasi guru, kalian seharusnya tidak akan merasa ragu apalagi takut untuk menderita kerugian." Mendengarkan hal itu, para tetua pun kembali merenung. Reputasi Yao Chen memang harus diakui. Bahkan semua orang di dataran tengah tidak ada yang meragukannya. Sesaat kemudian tetua pertama pun lantas memandang semua orang dan mengumumkan bahwa mulai detik ini Yunzi adalah ketua dari sekte bunga dan tidak ada yang boleh menentang keputusan ini. Kedepannya semua murid harus menuruti perintahnya dan siapapun yang membangkang maka akan dihukum sesuai dengan aturan sekte yang berlaku. Keputusan ini jelas membuat Huajin dan juga Yao Hua merasa sangat dipermalukan. Namun mereka bersumpah bahwa dendam ini tidak akan berakhir begitu saja. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.
you fade away.